Oke geng, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang syarat monetasi nih geng. Barangkali buat kalian-kalian YouTuber pemula yang masih mencoba mengejar atau belum paham mengenai apa saja syarat-syarat monetasi, video ini adalah video yang tepat untuk kalian tonton ya gengs. Jadi buat kalian yang masih menanyakan apa sih atau bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan monetisasi dari YouTube, maka video ini kalian harus tonton sampai selesai tanpa skip-skip ya gengs. Check it out. Oke geng, ketemu lagi bareng gua Dwi di DNH Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya gengs. Oke, di video kali ini seperti yang tadi gua bilang, gua bakalan ngebahas tentang apa sih syarat-syarat kalian untuk bisa dapat monetisasi dari YouTube ya gengs. Tentunya ini adalah video yang diperuntukkan untuk pemula ya gengs, buat senior-senior atau suhu-suhu di dunia per-YouTuban. Jadi boleh skip video ini ya gengs. Oke gengs, monetisasi itu artinya adalah bahwa kalian dalam YouTube bakalan bisa menghasilkan uang ya gengs, walaupun dari beberapa hal yang disediakan oleh YouTube, tapi sepertinya yang kita akan fokuskan untuk bisa monetisasi adalah berkaitan dengan AdSense ya gengs. Artinya video kita berdasarkan jumlah penonton yang ada di YouTube kita ya gengs. Jadi kita berfokus ke arah sana. Tapi untuk sekedar pengetahuan, maka gua bakalan ngasih tahu nih gengs, kalian sebenarnya bisa ngintip nih progres kalian dalam mengejar monetisasi ya gengs. Jadi kalian bisa masuk ke di sini, gua akan sambil sedikit praktekkan, sambil di sana juga informasinya sebenarnya ada. Jadi kalau kalian udah punya akun Google atau kalian udah punya akun YouTube, kalian masuk ke YouTube Studio ya gengs. Dan ketika di YouTube Studio kalian bisa pilih, di sana tulisannya ada penghasilan atau earn ya gengs. Ini kebetulan yang YouTube yang Inggris ya geng, jadi agak sedikit susah. Kita akan pindah ke yang punya gua yang agak-agak sesuai ya geng. Kita lihat di sini, kita ulang saja gengs. Kita masuk ke akun YouTube kalian. Nanti setelah itu kalian masuk ke Google di YouTube Studio gengs. Nah di sana itu salah satunya adalah, kita lihat di sini di bawah dashboard kita ada tulisan dengan logo dolar, yaitu penghasilan. Nanti kalian bisa lihat di sana ya gengs. Jadi fitur-fitur yang sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kalian mendapatkan penghasilan itu banyak di sini. Banyak cara untuk memperoleh penghasilan. Ini adalah fitur yang disediakan oleh YouTube ya gengs, yaitu diantaranya yaitu ini gengs, ada iklan halaman tonton, iklan feed short, langganan, supers, shopping. Jadi kita itu tidak hanya sekedar dari AdSense dari penonton YouTube kita ya gengs, tapi kita fokus ke arah yang diinginkan oleh teman-teman YouTube pemula biasanya, yaitu tentang bagaimana untuk mendaftar atau mendapatkan kesempatan monetisasi dari YouTube ya gengs. Ini dia syarat-syarat yang kebetulan ada di bagian penghasilan di channel gua yang ini ya gengs, yaitu si Cupangers Unik ini gengs. Bagaimana cara bergabung? Di sini ada tulisan penuhi persyaratan untuk mendaftar. Nah ini sudah terlihat ya gengs, bahwa di sini kalian harus dapetin 1000 subscriber nih geng. Di sini tulisannya adalah 1000. Ini adalah contoh saja bahwa baru 22 subscribe dari channel ini ya gengs. Dan di sini ada tulisan waktu tonton publik yang valid, yaitu harus 4000 jam. Jadi 4000 di sini itu berbeda dengan views, sama seperti di subscribe ya gengs. Jadi kalaupun video kalian itu yang lihatnya 10.000 orang tapi dia tidak mengklik sebagai subscribe, itu tidak terhitung ya gengs. Begitupun yang ada di sini. 4000 jam di sini artinya adalah bukan 4000 orang menonton ya gengs. Dari 4000 jam adalah kalkulasi yang dianggap oleh YouTube bahwa penonton itu adalah penonton real atau penonton valid, bukan hasil kerjaan kita ya geng, atau hasil ngerjain kita di YouTube ya gengs.
ini harus 4000 jam atau ditambahkan dengan 10 juta penayangan short publik yang valid. Jadi video short kita itu ditonton sebanyak 10 juta viewers ya gengs. Jadi harus dalam waktu 90 hari terakhir. Kalau untuk yang subscribe ini tidak berbatas ya geng, selama dianggap subscribernya valid, artinya aktif, artinya YouTube tidak bermasalah. Karena kalau bermasalah ini biasanya YouTube juga akan mengurangi subscriber kita sendiri ya geng. Jadi nanti ini akan dirasakan oleh YouTuber pemula yang panjang jeda waktu mengumpulkan subscribe 1000-nya ini. Nanti di suatu waktu itu bisa memungkinkan bahwa subscriber yang ada ini bisa berkurang ya gengs, yang artinya kita pernah ada di level 900 tiba-tiba jadi 800 sekian. Itu bisa dikarenakan ada dua hal. Pertama itu adalah si subscriber kita itu yang mendisubscribe, artinya dia berhenti untuk subscribe ke kita, atau karena dianggap oleh YouTube itu si subscriber ini tidak aktif atau hasil ngerjain dari kita itu biasanya bisa dihapus atau dianggap tidak terhitung lagi ya gengs. Begitu juga di 4000 jam tayang ya gengs, itu yang dia hitung itu yang dianggap valid oleh YouTube. Perlu diingat, sekalipun video kita itu berjumlah 10 menit, belum tentu yang nonton itu nonton 10 menit ya gengs. Bahkan bisa ada yang cuma mengklik beberapa detik terus dianggap sebagai views, padahal kitanya itu atau dianya itu tidak nonton sampai selesai. Jadi nanti perkembangan ini akan otomatis oleh YouTube itu ada tanda biru seperti ini nih gengs. Jadi kalau dianggap ini berjalan sampai mana, nanti sampai level ini, nanti kita lihat yang sebelahnya gengs. Kita ambil sampel yang ini nih ya. Jadi ketika ini agak sedikit berbeda nih gengs. Di sini ada persyaratannya itu 495 subscribe nih gengs. Ini mungkin terbaru ya gengs. Jadi dia cuma butuh subscribernya itu 500, dan ini saya yang akun gue yang ini dia udah 495 subscribe walaupun baru unggah 2 video ya gengs. Tapi ini emang belum didesain untuk monet ya gengs. Jadi ini hanya akun cadangan yang kalau ternyata gua nanti sempat atau mampu bisa dijadikan salah satu akun YouTube dengan niche atau tema yang beda dari channel yang sekarang ini ya gengs. Atau di sini dibutuhkan 3M ya, berarti itu 540 valid public short views dalam 90 hari ya gengs. Ini di salah satu akun malah persyaratannya seperti ini gengs. Mungkin karena yang gue unggah ini short, maka dia mungkin seperti itu ya gengs. Atau di sini, jadi ada dua syarat yang mungkin itu adalah yang ini adalah yang long video dan ini adalah yang short ya gengs. Karena ada tulisannya di sini. Oke, di sini pemenuhan kalau kita menggunakan long video maka dibutuhkan 1000 subscribe nih gengs, dan 4000 jam tayang. Ada dua tampilan yang sedikit berbeda dengan ini ya gengs, tapi intinya perlu diketahui bahwa ketika kalian itu mendapatkan 10 juta views yang nonton video short kita, itu tidak akan terhitung di 4000 jam tayangnya ya gengs. Jadi 4000 jam tayang itu dituntut untuk long video. Jadi yang kita ajukan dari long video gengs. Artinya seperti ini ya. Kalau 1000 subscriber itu adalah sebuah syarat mutlak di sini. Tetapi yang di 4000 jam tayang itu milik long video, dan untuk yang short video persyaratannya adalah 10 juta views ya gengs. Ya, jadi tapi ada batasan waktu nih. Yang dimaksud 4000 jam tayang itu harus dalam 1 tahun gengs. Jadi ketika jeda 1 tahunnya lewat, itu yang 1 tahun lebihnya itu akan
nolkan kembali, artinya terlalu panjang untuk mengumpulkan 4.000 jam tayang. Kalian lihat di sini misalnya waktu tonton jam tayang kalian itu sudah 3.000, 2.000 atau mendekati 4.000, kalian harus berhitung itu prosesnya dipenuhinya 1 tahun, gengs. Jangan sampai kalian berpikir bahwa itu sepanjang waktu. Tidak, untuk 4.000 jam tayang dibutuhkan itu harus dalam kurun waktunya kurang dalam 1 tahun ya gengs. Dan untuk 10 juta penonton atau 10 juta penayangan itu harus dalam 90 hari terakhir, artinya dalam 3 bulan. Jadi kalau kalian yang berfokus di shot harus berfokus bahwa dalam 3 bulan itu minimal harus mencapai 10 juta, karena ini adalah target minimal ya gengs. Jadi setelah kalian mengumpulkan ini, persyaratan baik long video ataupun short video, kalian harus memenuhi syarat-syarat yang lain untuk bisa mengajukan dan disetujui. Jadi kita akan kulik beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh kalian. Oke, beberapa syarat di luar yang tadi itu yang harus kalian lakukan adalah ya biasanya ikuti aja panduan yang ada di YouTube Studio itu untuk menjadi partner YouTube. Jadi intinya kalian ketika kalian pengen monetisasi nih, kalian harus sudah mulai menghafal tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di YouTube. Misalnya kalian harus mencantumkan ya domisili negara kalian yang disetujui gitu kan. Ada beberapa yang udah paham itu mungkin tidak mencantumkan Indonesia, tapi itu bakalan ribet ya geng, karena memang kita tinggal di Indonesia, klik saja Indonesia, karena Indonesia itu masuk ke dalam negara yang oleh YouTube dianggap layak untuk monetasi atau dianggap bisa bekerja sama dengan YouTube ya gengs. Jadi setelah itu tadi ada 1.000 pelanggan atau subscriber, 4.000 jam tayang atau 10 juta views, milih aja ya. Jadi salah satunya, jadi kalau kalian dari short ya tapi 10 juta viewers ya gengs. Dan kalau untuk yang fokus ke long video ya kalian gunakan saja bahwa untuk jam tayangnya itu 4.000 jam tayang ya gengs. Jadi ada banyak triki-triki bahwa kalian gunakan di awal itu adalah gunakan short video untuk menjaring subscriber, tapi itu sebenarnya untuk jam tayangnya tidak dihitung ya gengs untuk jam tayang short video ya gengs. Kalau nanti rencananya channel kalian itu akan mengunggah long video atau durasi panjang bukan short video, karena memang formatnya juga kalau short video itu lebih cenderung ke potret itu artinya videonya itu berdiri ya gengs, sedangkan kalau yang video panjang itu agak tiduran ya gengs. Dan kalian fokusin juga bahwa ketika ingin mendapatkan persetujuan untuk jadi partner YouTube atau monetisasi ya harus memenuhi syarat-syarat yang ada di sana ya geng. Misalnya ada kualitas video, ada bahwa kalian itu adalah konten asli, tidak ada unsur-unsur terlarang misalnya eksploitasi anak, terus kekerasan atau ke arah vulgar ya gengs. Jadi itu adalah salah satu syarat di luar yang tadi ya. Mungkin kita memang rata-rata berfokusnya itu kepada persyaratan jam tayang, penonton, dan subscriber ya gengs. Tapi sebenarnya ada syarat-syarat lain, karena banyak yang patah hati setelah kalian mendapatkan 3 syarat tadi, yaitu jam tayang, subscriber, dan penonton. Ternyata ketika mengajukan itu ditolak. Selama kalian tidak melanggar, seharusnya kalian tidak akan ditolak. Mungkin butuh lebih dari 1 kali pengajuan gitu guys untuk diterima, tapi itu akan susah diterima ketika kalian syarat-syarat yang lainnya itu tidak ada ya gengs, atau kalian memenuhi syarat di luar itu. Dan ketika kalian sudah mulai disetujui oleh YouTube, itu nanti kalian juga harus bikin Google AdSense, kalian harus verifikasi akun kalian termasuk data diri kalian ya gengs. Tapi itu ada ya, boleh dipelajari gitu kalau ternyata kalian baru memulai, tetapi biasanya akan mulai berfokus di ujung-ujung ketika kalian prasyarat utama yang susah dilakukan yaitu 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, dan atau kalau short itu 10 juta penonton ya gengs, atau 10 juta penayangan maksudnya gengs. Sekali lagi, ketika kalian pengen dapat
monetisasi, tadi syarat-syarat utamanya nih gengs. Tips dari gue sebagai penutup nih gengs, bahwa ketika kalian pengen mendapatkan monetisasi atau persetujuan monetisasi berpartner dengan YouTube, yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian pengajuan di pertama itu ditolak, ya tetap harus lakukan banding sambil melihat catatan kita apa yang membuat kira-kira membuat YouTube itu menolak pengajuan monetisasi dari kita, padahal syaratnya kita terlihat itu sudah dipenuhi ya gengs. Kesehatan akun itu penting untuk membuat kalian dilirik oleh YouTube dan disetujui pengajuannya untuk menjadi partner ya gengs. Kenapa? Itu sangat penting ya. Hindari hal-hal yang masih tersisa, misalnya kalian itu di YouTube-nya masih menggunakan konten-konten yang berhak cipta, misalnya musik atau lagu. Di sana juga kalian itu menyertakan misalnya kekerasan atau unsur seksual ya gengs. Jadi hindari hal-hal seperti itu untuk kalian lebih mudah disetujui pengajuannya. Oke, gua Dwi dari DNH Channel. Itu saja untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk, dadah, bye bye.